Francisca, NPM 18742008. Saya di sini sebagai mahasiswi Politeknik Negeri Lampung, jurusan Peternakan, program studi D3 Budidaya Perikanan, semester 3. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang praktikum manajemen kesehatan ikan. Yang pertama yaitu pengujian bahan pencemar air pada kolam atau bioasai yang bertujuan untuk pengecekan air kolam budidaya tersebut terpengaruhi oleh limbah atau bahan tercemar lainnya atau tidak. Alat pengukurnya yaitu deometer dan test kit. Pada pengujian bioasai menggunakan botol gelap terang, yang mana pengguna botol gelap terang bertujuan agar tidak terjadi penambahan oksigen pada saat penyimpanan. Pada pengujian ini membutuhkan waktu 5 hari, dan yang harus dipahami adalah semakin banyak nilai BOD maka perairan tersebut makin tidak baik karena bahan pencemarnya banyak. Artinya oksigen banyak berkurang karena banyak dimanfaatkan untuk mengoksidasi bahan-bahan organik di perairan tersebut. Yang kedua yaitu tentang pengujian sampel darah ikan. Sebelum mengambil darah ikan, kita dapat menggunakan larutan NaCitrat yang berfungsi sebagai anti beku darah agar darah yang diambil tidak membeku. Pengambilan sampel darah ikan diambil pada pangkal ekor ikan atau punggung ikan. Setelah itu dimasukkan ke dalam mikrotub. Untuk pengamatan di sini menggunakan pipet Sahli. Setelah itu ambil sampel darah 0,02 mili. Setelah itu memasukkan ke dalam tabung Sahli, lalu tambahkan Aquades sampai darah sudah memiliki warna yang sama dengan indikator tersebut. Setelah itu cek angka pada botol Sahli yang berwarna orange, dan setelah itu hasil hemoglobin pada darah ikan. Untuk pengecekan darah putih bisa menggunakan alat hemositometer. Untuk pengujian sel darah putih bisa menggunakan alat hemositometer. Ambil sel darah sebanyak 0,5 mili menggunakan pipet, lalu tambahkan larutan strub sampai skala menunjukkan angka 11 pada pipet. Aduk secara merata hingga membentuk angka 8 selama 3-5 menit. Lalu diamati di mikroskop. Penetasan pertama hingga kedua dapat dibuang dan menggunakan tetes ketiga pada saat pengujian sel darah putih. Yang ketiga yaitu cara memperbanyak probiotik dalam budidaya perikanan. Sebelumnya memperbanyak probiotik itu ada bahan yang harus dipersiapkan, antara lain probiotik EM4, air sari nanas, molase, air gula, dan Yakult. Di sini cara memperbanyak probiotik ada 2 cara, yaitu 1. Penggunaan probiotik 40 ml. Setelah itu tambahkan air gula sebanyak 50 ml, lalu campurkan kedua bahan tersebut dan aduk secara merata. Kemudian masukkan ke dalam dirigen yang sudah berisi air nanas. Setelah itu diaduk hingga rata dan tutup dengan rapat. Simpan kurang lebih selama 1 minggu. Lalu setelah itu dapat diaplikasikan ke kolam budidaya. Ciri-ciri yang sudah jadi yaitu ciri-ciri probiotik yang sudah jadi selama 1 minggu
yaitu berbau asam, khas probiotik, dan warna berubah menjadi coklat kemerahan atau kekuningan. Cara yang kedua yaitu dengan cara menggunakan molase sebanyak 60 ml, kemudian tambahkan probiotik 40 ml, campurkan kedua bahan tersebut. Setelah itu masukkan ke dalam jerigen yang sudah berisi air sebanyak 1,9 liter, lalu tutup hingga kurang lebih 1 minggu, dan setelah jadi bisa diaplikasikan ke kolam budidaya. Selanjutnya yaitu metode pengobatan ikan. Metode pengobatan ikan ada penyuntikan oral melalui pakan, perendaman, dan pengolesan. Baik, perendaman di mana jika ikan kita sakit dapat dilakukan pengobatan dengan cara merendam ikan di media yang sudah diberikan obat. Untuk pemberian obat harus diketahui dosis agar tidak terjadi overdosis, dan sebelum melakukan pengobatan harus memperhatikan tata cara agar tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya penyuntikan. Penyuntikan ini biasanya dilakukan pada 2 tempat, yaitu intramuskular atau bagian punggung ikan, dan intramuskular atau bagian rongga perut ikan. Pada proses penyuntikan juga harus diperhatikan dosis dan tata cara. Setelah ikan selesai dilakukan pengobatan atau penyuntikan, bisa dipisahkan terlebih dahulu dari kolam budidaya pemeliharaannya. Selanjutnya oral. Oral merupakan metode pengobatan dengan cara mencampurkan obat pada pakan. Setiap obat biasanya sudah ada takaran untuk per kilogram pakan. Obat yang dicampurkan secara merata, setelah itu diberikan pada ikan pada saat ingin memberikan pakan. Penggunaan pengobatan ini hanya bisa digunakan pada saat memberikan makan pada ikan tersebut. Selanjutnya pengolesan. Pengolesan juga bisa diobati secara langsung, yaitu dengan cara mengoleskan pada bagian tubuh ikan yang terluka atau borokan. Sekian penjelasan atau pemaparan tentang praktikum manajemen kesehatan ikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.